Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Putra dengan NIM 0547219998. Saya dari program studi Sistem Informasi. Saat ini saya berada di semester 4. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3 dengan mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Yaitu saya membuat soal hampir sama kayak tugas 2 ya. Cuman bedanya itu jadi Vue.js ya. Untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT ya, sebagai framework digunakan sebagai pengertian tugas itu sebagai dummy data gitu ya, melalui JSON file. Di sini saya sudah membuat ini ya, shortcode-nya, nama filenya. Untuk mempersingkat waktu, mari saya jelaskan satu-satu ya. Terutama kan strukturnya itu ya. Strukturnya ini terdiri dari indeks aset yang terdiri dari CSS, ada style CSS, lalu di bawahnya image-nya, datanya, lalu ke data bahan ajar, JSON, lalu FJS, lalu ada stok, DO, file order, statusnya, status DO-nya, modalnya, lalu di service-nya ada API.js-nya, template-nya ada stock table, DO tracking, ordernya, order formulirnya, lalu status page-nya. Sudah sesuai ya. Sini saya membuat shortcode-nya sudah berurutan sesuai dengan permintaan dari tugasnya. Setelah CSS ini untuk login ya, mengatur warna di websitenya nanti seperti itu. Login, ada marginnya, input group labelnya, warnanya, lalu ke image ini untuk memasukkan gambar-gambarnya seperti logo UT, BMP yang akan dimasukkan seperti itu. Lalu di data ada data bahan ajar JSON. Ini untuk data buku paket BMP-nya ya, yang akan dimasukkan di website nanti. Ini saya unduh dari tugas ya, dari tugas yang ada di sini ya, data bahan ajar JSON. Lalu di bawahnya ada JS. Ini ya, komponennya terdiri dari fmodalnya, lalu DO trackingnya ini pengiriman menggunakan tipe array ya, kata kerja array. Ini ya, juga untuk bisa mencari DO, untuk mereset paket gitu ya, untuk mengedit juga data DO, untuk menginstal juga ada di sini. Lalu di bawahnya ada mengorder, ini untuk mengorder ini ya, order status DO atau order BMP gitu ibaratnya ya. Lalu ada statusnya, ini untuk membuat status jika pemesanannya sudah di ini. Lalu bisa juga untuk status ini ya, status nanti di BMP, stok BMP itu di halaman awal. Misalnya stoknya ada berapa, ada satu itu keterangannya menipis, atau 10 itu keterangannya stabil, itu banyak gitu ya, nanti ada di website. Lalu stock table ini ya, lalu di bawahnya ada service. Nah, FJS ini, JS ya, maaf. Lalu ke FJS-nya ini ya, ini untuk bisa menge-save tracking nanti status DO, ekspedisi seperti itu. Bisa juga mengorder juga ya, untuk mengorder. Lalu di template-nya terdiri dari modal, lalu DO tracking ya, untuk
cari lewat tracking, untuk menginput juga bisa, untuk mengirimnya juga bisa. Lalu mengorder, ini order formulir ya, dari paket pilihan, yaitu ada kode BMP-nya apa, paket harganya nanti sudah ada ya di sini, sudah ada, jadi nanti muncul harganya sesuai dengan pilihan paketnya gitu. Lalu status base-nya itu status untuk nanti di sana ya. Lalu stoknya, lalu ke indeks yang terakhir ya. Ini inti dari awal, inti semuanya gitu ya. Oke, langsung saja kita coba run ya. Sebelumnya saya sudah menginstal Node-nya juga ya. Jika kita harus menginstal juga set action policy ini ya. Kalau npx-nya tidak terinstall, kita ini ya, harus kata kerja ini dulu. Jika sini saya sudah menginstalnya ya, jadi tidak perlu menggunakan set ini juga, langsung saja kita ke npx share ya. Ini fungsinya untuk membuat local shot ya, atau networkingnya untuk webnya ya. Kita copy paste aja. Lalu kita pergi ke web, kita copy paste di sini. Apakah muncul? Nah iya, ini muncul ya seperti ini. Nah, di sini tampilan awal ini hanya dari daerah, input di daerah Jakarta misalnya, Surabaya ya, seperti itu. Kategorinya juga praktikum misalnya ini ya, praktikum hanya ini saja sesuai dengan data bahan ajarnya JSON ya. Judulnya shortnya bisa memilih dari stok terendah, harga terendah gitu ya. Sini bisa menambahkan bahan ajar gitu ya. Lalu juga bisa mereset filternya seperti ini. Di tugasnya itu menampilkan data stok ya, menggunakan table atau list, terdiri dari kode mata kuliah, kategorinya, UT daerah, lokasi raknya, lalu harganya. Lalu terdiri dari jumlah stok bahan ajarnya, jumlah stok safety-nya, amannya, lalu statusnya gitu ya. Seperti ini. Sudah sesuai dengan soalnya ya. Kita juga bisa mengedit, misalnya ada tambahan nantinya, bisa mengedit nama mata kuliahnya, kategorinya juga, atau UT daerahnya bisa dari mana, bisa kita ganti ya. Dan saya ganti di sini stoknya 10 misalnya, atau 15 ibaratnya. Jadi stoknya 20 gitu ya. Ini ya. Atau stoknya kalau mau aman itu ibaratnya rentang dari 40. Ini sudah aman gitu ya. Seperti itu. Coba kita ganti lagi juga, misalnya pengantar akuntansi diganti jadi MTK gitu ya. Keterangannya praktikum, T dan pasar gitu ya. Stoknya kita kasih 12 ya, seperti ini. Coba kita cari dan pasar ya, praktikum. Nah seperti itu ya. Kita juga bisa menghapus. Iya seperti itu. Lalu kita kembali ke research filter aja ya. Lalu kita ke tracking. Di tugasnya itu
Ini tracking ya. Halaman ini terdiri dari DO, gunakan framework Vue.js, nomor DO atau NIM ya. Terdapat menampilkan input deliver order yang baru DOD. Nah, DOD ini dimana otomatis gitu ya. Nomor DO tahun belajaran, sequence number misalnya DO ini ya, diawali dengan DO 2025 strip 001 untuk di awal. Selanjutnya jika ada yang mengorder jadi DO 2502 gitu ya, nambah 1 gitu ya, dan seterusnya. Dimnya juga diisi oleh manual, nama diisi secara manual, ekspedisi JNE atau JNE Express gitu ya, dipilih oleh pengguna berdasarkan pada data ya. Nah, paket bahan ajar juga berdasarkan data pada paket, gunakan elemen select gitu ya, untuk menampilkan halaman di website informasi. Coba kita mulai ya, yang di ini auto ya. Coba kita cari, kita nambahin deliver order. Nomor DO-nya auto ya, kita masukin aja NIM-nya 057198. Nama Pashri. Ekspedisinya Express ya. Nah, ini tadi sesuai dengan yang JNE, ada JNE reguler sama Express gitu ya. Paket bahan ajarnya ini, nah ada dua ya, kita bisa milih. Nah, ini muncul harganya ya. Isi paketnya itu dari ini, ada ECMA 4116 dan ECMA 4115 sesuai sama data yang ada di VS Code ya. Nah, kalau misalnya IPA, ini harganya juga beda, keluar gitu ya, sesuai isi paketnya gitu. Tanggal kirimnya kita bisa milih, misalnya saya hari ini ya, simpan DO. Nah, ya, ini sudah sedang diproses ya, sudah muncul gitu ya. Sini ya. Oke, kita cari misalnya tadi DO ya. Kita cari ada tidaknya, atau pakai NIM tadi saya ya, 05472198. Nah, ini ya, seperti itu. Lalu misalnya kita ingin memesan bahan ajar gitu ya, misalnya 0547219899 misalnya. Nama lengkap Pashri, daerahnya Jakarta gitu ya. Pilih paketnya PS, itu tanggal kirimnya hari ini, lalu ekspedisinya Express, pesan sekarang. Nah, ini otomatis pesanan paket telah dibuat. Cek tab tracking DO untuk nomor DO ya. Nah, tadi kan ini ya DO 26002. Nah, coba kita cari. Nah, ini keterangan DO telah ditambahkan. Coba kita cari ini pakai nomor DO, apakah ada. Nah, ini sudah ada ya, seperti itu. Yang tadi saya sudah memesan gitu ya, masih diproses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang masih kurang atau masih berbelit gitu ya dalam penjelasan saya. Mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih kepada tutor kelas saya yang selama 1 semester ini telah mengajarkan banyak sekali materi tentang pembelajaran pemrograman berbasis web ini. Saya sangat terima kasih banyak. Tetap sehat selalu untuk tutor saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.